Om Swastiastu. Pada malam hari ini saya akan membuat tugas Parwa Mabrata. Bagian yang pertama adalah Adiparwa. Adiparwa ini memuat asal-usul dan sejarah ketulusan keluarga Kurawa dan Pandawa, kelahiran, watak dan sifat Dhritarashtra dan Pandu, juga anak-anak mereka. Timbulnya permusuhan dan pertentangan di antara mereka, dua saudara sepupu ini, yaitu para Pandawa dan Kaurawa, dan berhasilnya para Pandawa mendapatkan Dewi Drupadi di suatu sayembara. Sekarang bagian yang kedua adalah Sabda Parwa. Sabda Parwa ini melukiskan persidangan antara dua putra mahkota, yaitu Duryodhana dan Yudhistira, dan kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu. Tiga adalah Wanaparwa. Wanaparwa adalah kehidupan Pandawa dalam pengembaraannya di dalam hutan. Sekarang bagian yang keempat. Bagian keempat adalah Wirataparwa. Wirataparwa adalah mengisahkan kehidupan Pandawa di negeri penyamaran selama setahun di negeri Wirata, yaitu pada tahun ke-13 pada masa pengasingannya mereka. Nah, sekarang bagian kelima. Bagian kelima adalah Udyogaparwa. Udyogaparwa ini memuat tentang usaha dan persiapan Kaurawa dan Pandawa dalam peperangan besar di padang Kurukshetra. Yang keenam adalah Bhisma Parwa. Di Bhisma Parwa ini menggambarkan bagaimana bala tentara Kaurawa di bawah pimpinan Bhisma bertempur melawan musuh-musuh Pandawa. Yang di bagian 7 ini adalah Drona Parwa. Drona Parwa ini menceritakan tentang berbagai pertempuran, strategi dan teknik yang digunakan oleh para tentara Kaurawa yang dipimpin oleh Drona untuk melawan para pasukan Pandawa. Sekarang bagian ke-8. Bagian ke-8 adalah Karnaparwa. Karnaparwa ini menceritakan tentang peperangan di medan Kurukshetra ketika Karna menjadi Mahasenapati bala tentara Kaurawa sampai akhirnya gugur karena di tangannya Arjuna. Yang bagian ini bagian 9. 9 ini adalah Salya Parwa. Salya Parwa menceritakan bagaimana Salya sebagai Mahasenapati bala tentara Kaurawa yang terakhir memimpin pertempuran, dan bagaimana Duryodhana terluka berat diserang musuhnya dan kemudian gugur. Yang 10 adalah Sautika Parwa. Di Sautika Parwa ini menceritakan tentang penyerbuan dan pembakaran perkemahan Pandawa dilakukan di malam hari oleh ketiga kesatria Kaurawa. Sekarang adalah bagian ke-11. Bagian 11 ini adalah Stri Parwa. Stri Parwa menceritakan tentang banyaknya janda dari kedua belah pihak yang bersama dengan Dewi Gandari, permaisuri Raja Dhritarashtra, berduka cita karena kematian suami-suaminya di medan perang. Sekarang bagian ke-12. Bagian 12 adalah Santi Parwa. Santi Parwa ini berisi ajaran-ajaran Bhisma kepada Yudhistira mengenai moral dan tugas sebagai seorang raja, dengan maksud untuk memberikan ketenangan jiwa pada ksatria itu dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. Sekarang yang ke-13. 13 adalah Anusasana Parwa. Di Anusasana Parwa berisi lanjutan tentang ajaran dan nasihat Bhisma kepada Yudhistira dan berpulang Bhisma ke surga loka. Sekarang adalah 14. 14 adalah Aswamedika Parwa. Di Aswamedika Parwa ini menggambarkan tentang jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar sebagai raja di Hastinapura. Sekarang yang 15. 15 adalah Asrama Parwa. Di Asrama Parwa ini menampilkan kisah semadi Raja Dhritarashtra, Dewi Gandari, dan Dewi Kunti di hutan dan kebakaran hutan yang memusnahkan mereka bertiga. Sekarang yang 16. 16 adalah Mausala Parwa. Mausala Parwa menggambarkan kembalinya Balarama dan Krishna ke alam baka, tenggelamnya negeri
Durawaka ke dasar samudra, dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata gada ajaibnya. Sekarang yang 17 adalah Mahaprastanika Parwa. Mahaprastanika Parwa menceritakan tentang bagaimana Yudhistira meninggalkan tata kerajaannya dan menyerahkannya kepada Parikesit, cucu Arjuna, dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk bertemu dengan Batara Indra. Terakhir adalah 18, Swarga Rohana Parwa. Swarga Rohana Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadaewa, dan Drupadi sampai di pintu gerbang surga, dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir harus dihadapi Yudhistira sebelum ia memasuki surga. Sekian penjelasan tentang Parwa Mahabharata dari saya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi